Siang, perkenalkan nama saya Veronica Nainggolan, NIM 85609393, jurusan PW PAUD semester 7, mata kuliah filsafat. Di sini saya akan menjelaskan tugas 3 filsafat. Yang pertama, dalam konteks pendidikan, kata pilar diartikan sebagai tiang penguat fondasi atau dasar yang menopang seluruh struktur bangunan pendidikan. Tanpa pilar yang kokoh, sistem pendidikan akan rapuh, mudah goyah oleh perubahan zaman, dan gagal mencapai tujuannya untuk mencerdaskan serta memanusiakan manusia. Kaitannya dengan pemikiran Bapak Pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara, pilar pendidikan bukan sekedar teori barat, melainkan filsafat hidup dan panduan praktis bagi pendidik di Indonesia. Penjelasan mendalam mengenai pilar-pilar tersebut. 1. Semboyan sistem AMO. Sistem AMO adalah pilar operasional bagaimana seorang guru atau teladan bersikap di depan, di tengah, dan di belakang murid. 1. Ingarso sung tulada. Makna pilar ini menempatkan pendidik sebagai contoh utama. Pendidik bukan sekadar transfer ilmu, melainkan transfer nilai dan karakter. Ingmadia mangun karsa. Makna ketika berada di antara murid, pendidik harus mampu menciptakan ruang kolaborasi, memotivasi, dan membangkitkan kehendak atau niat anak untuk terus belajar dan berkarya. Tut Yuri Handayani, ini adalah pilar kemandirian. Pendidik memberikan kebebasan kepada murid untuk berkembang sesuai kodratnya, namun tetap mengamati dan memberikan dorongan moral serta arahan agar anak tidak salah arah. Asas 2. Asas Trikon. Untuk membangun sistem pendidikan yang dinamis namun tetap berakar pada budaya bangsa, Ki Hajar Dewantara merumuskan asas Trikon. Kontinu. Pengembangan pendidikan harus dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan dengan sejarah dan budaya kita sendiri. Konvergen. Pendidikan harus menuju pada arah yang sama, yaitu kemanusiaan yang universal. Konsentris. Meskipun kita mengambil ilmu dari luar, pengembangannya harus tetap disesuaikan dengan kepribadian dan identitas kebudayaan bangsa kita sendiri. 2. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara bukan sekadar slogan, melainkan sebuah sistem utuh yang menempatkan anak sebagai pusat dari seluruh proses belajar. Untuk memahami bagaimana semboyan 3 sila, kita harus mengaitkannya dengan pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara yang sering kita kenal sebagai asas Trikon. Berikut adalah uraian bagaimana prinsip dasar tersebut berjalin kelindan dengan pilar-pilar pendidikannya. 1. Ingarso sung tulodo. Prinsip ini menekankan bahwa seorang pendidik atau orang tua harus menjadi contoh hidup sebagai muridnya, baik dalam aspek moral, intelektual, maupun spiritual. Kaitannya dengan pilar kodrat alam. Setiap anak lahir dengan bakat, karakter, dan potensi uniknya masing-masing. Kaitannya dengan asas kontinu. Keteladanan yang diberikan tidak boleh berubah-ubah. 2. Ingmadia mangun karso. Saat berada di antara murid, pendidik bertindak sebagai fasilitator, teman diskusi, dan motivator yang membangkitkan karsa. Kaitannya dengan pilar kodrat zaman. Pendidikan harus selalu adaptif dengan perkembangan zaman. Kaitannya dengan asas konvergen. Asas konvergen menyatakan bahwa kita bisa mengambil ilmu dari berbagai sumber luar. 3. Tut Yuri Handayani. Ketika murid sudah mulai mandiri, pendidik harus mampu merelakan mereka berjalan sendiri sambil terus mengamati dan memberikan dorongan moral serta arahan dari belakang agar anak tidak salah. Kaitannya dengan pilar pendidikan yang menuntun. Ki Hajar Dewantara menyamakan pendidikan seperti petani. Petani hanya bisa menuntun tumbuhnya padi, memberikan pupuk dan air, tapi tidak bisa mengubah padi menjadi jagung. Kaitannya dengan asas konsentris. Meskipun murid dilepas untuk belajar secara global, dorongan dari belakang harus tetap berbasis pada titik pusat kebudayaan dan identitas bangsa sendiri. 3. Fenomena pendidikan kontemporer.
seperti pembelajaran daring, literasi digital, pergeseran karakter, dan peran guru bukan sekadar masalah teknis, melainkan masalah mendasar bagi perkembangan ilmu dan kemanusiaan. A. Pembelajaran daring relevansi. Secara ontologis, ruang kelas bergeser dari fisik ke dunia virtual. Tantangan distraksi ontologis. Realitas digital menawarkan banyak simulakra. B. Literasi digital. Relevansi epistemologi mengkaji kebenaran ilmu. Di era digital, informasi melimpah ruah namun bercampur dengan hoax. Prinsip Tutyuri Handayani. Tantangan ketimpangan digital dan rendahnya kemampuan analisis kritis. C. Karakter peserta didik. Relevansi aksiologi adalah tentang nilai, moral, dan etika kegunaan ilmu. Semboyan Ingarso Sungkulodo. D. Peran guru. Continue. Guru harus terus belajar. Konsentris. Guru menyaring teknologi tersebut agar proses pemanfaatannya tidak mencabut identitas kultural dan karakter asli peserta didik sebagai bangsa Indonesia. 4. Meninjau sengkarut pendidikan nasional saat ini mulai dari krisis karakter, komersialisasi pendidikan, sehingga orientasi belajar yang sekadar mengajar angka pencapaian administratif. Filosofi Ki Hajar Dewantara melalui lensa filsafat ilmu. Refleksi singkat bagaimana 3 pilar filsafat ilmu menjawab persoalan nyata tersebut. 1. Menjawab krisis identitas dan pragmatisme. 2. Menjawab banjir informasi dan ketimpangan mutu. 3. Menjawab krisis moral, perundungan, dan kekerasan fisik atau seksualitas. Terima kasih.